Ciseti. Penantian yang sungguh sangat lama, dari tahun 2021 hingga 2004 ini, di mana tahun 2024 ini pun dua berkas telah masuk P21, tapi persidangan belum juga terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat, channel yang mencoba selalu netral, berada di tengah-tengah, tanpa berpihak kepada ke kiri ke kanan, bahkan juga pada penyidik, tapi adalah berpegangan pada standar operasional prosedur, peraturan Kapolri, dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kasus ini adalah kasus yang membuat heboh di kalangan netizen, yang terbagi menjadi dua kubu, di mana yang kubu satu berpihak kepada Ramdhanu dan kubu kedua berpihak juga kepada Pak Yosep. Ada juga yang berkubu kepada membela juga kepada para penyidik. Berarti sebetulnya bukan dua kubu ya, tiga kubu. Abah salah. Dimana kita sudah sangat ingin sekali semua yang merasa dirinya benar dengan segala analisanya ini bisa terhentikan dengan masuknya persidangan, dengan dapat dilakukannya persidangan, dengan berkasnya pun juga berkas yang diharapkan adalah kemenangan kepada para penyidik Polda Jabar, seperti ketika memenangkan pra-peradilan. Tapi apakah harapan itu akan menjadi suatu kenyataan atau tidak, kita akan lihat nanti. Dan apakah akan kembali kita menjadi kecewa karena kenapa? Karena mundur lagi. Tapi harapannya kita adalah menjadi maju, masuk berkas ke persidangan, lalu terjadi persidangan, lalu terjadi perdebatan hukum antara PH Ramdhanu, PH Pak Yosep, PH yang lainnya juga, serta kubu daripada penyidik yang akan diwakilkan oleh JPU, yaitu Jaksa Penuntut Umum, di mana PH salah satunya itu adalah PH-nya Yoris, di mana memang harus diakui Yoris sendiri ya, kita bisa lihatlah apakah bisa terlibat juga di dalam kasus pembunuhannya atau hanya di dalam kasus yang menjadi korupsinya saja, di mana pengelolaannya di sekolah, di mana sekolah ini pun sudah diketahui ternyata belum juga sempurna didapat datanya, tapi entahlah karena kenapa terbukti di tahun 2023 lalu ternyata dana bos masih mengucur. Ada apa? Kenapa? Kok bisa? Padahal kasus ini terjadi di tahun 2021, artinya berselang 2 tahun dana bos masih bisa mengucur dan terkucur. Siapa yang melakukannya? Kenapa dibiarkan? Dan kenapa tidak ada tindakan daripada para polisi penyidik, baik yang di tahun 2021 hingga 2024 ini, di mana 2023 lalu pun juga adalah penyidiknya yang 2024 ini. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab, bisa diterangkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan oleh hakim, dan terjadi perdebatan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kedua belah pihak daripada PH. Perlu disadari, ini adalah kasus yang teramat panjang, kasus yang teramat, minta maaf kalau Abah Davi mengatakan kasus yang juga membagongkan. Karena kenapa? Karena kasus ini adalah kasus yang terjadi di dalam rumah, dan kedua jenazah
diletakkan di belakang mobil Alphard. Dan ketika itu di dalam TKP rumah itu ada 3 mobil. Yang anehnya satu mobilnya dijual dan diperbolehkan, TKP diserahkan kembali, padahal kasusnya belum terungkap. Dibenarkankah oleh SOP, peraturan Kapolri dan undang-undang? Dan diharapkan semua para pihak pengamat termasuk yang para ahli-ahli hukum bisa memberikan keterangannya selain daripada para ahli forensik atau psikolog atau yang lain-lainnya. Karena dikatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Seharusnya ketika sudah masuk yang namanya ke dalam kasus hukum, ini banyak kita bicara tentang berdasarkan hukum dan peraturan-peraturannya, bukan semaunya sendiri. Dan diharapkan juga para penyidik ini memahami apapun yang terjadi di netizen ini, yang bisa menghentikan itu adalah para penyidik. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, saling menganggap dirinya paling benar, itu seharusnya adalah bisa dihentikan oleh para penyidik. Dimana selama hampir dari 2001-2004 ini selalu saja terjadi segi persegi tegangan antara kedua belah kubu, bahkan sampai caci maki. Apakah hal seperti ini dibiarkan oleh aparat penyidik dan juga aparat kepolisian yang mana itu bisa juga dikenakan pasal-pasal yaitu IT? Seharusnya para penyidik sudah melakukan untuk bisa mengatakan kepada para netizen untuk tidak melakukan itu. Biarkanlah kami yang bekerja. Seharusnya begitu para penyidik. Ataukah Abah Davi sekali lagi mohon maaf, apakah memang dibiarkan terjadinya ilmu cipta kondisi ini yang mungkin secara sengaja dan juga mungkin secara tidak sengaja terjadi karena panasnya kasus ini dan lamanya kasus ini yang belum terungkap. Dan memang diketahui 2021 ini sampai 2023 memang ada oknum. Nah, oknum ini apakah sudah semua ditangkap? Sudah semua diperiksa? Apakah masih ada tersisa oknum-oknum tersebut di penyidik sekarang ini? Ini juga akan menjadi pertanyaan. Pertanyaan di mana adalah apa? Persidangannya belum juga dilakukan. Padahal Abah ulang lagi kembali, P21 sudah ada terhadap kedua terdakwa yang berdasarkan pengakuan daripada Ramdhani. Benarkah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di persidangan. Jadi harapannya para penyidik jangan dibiarkan ini terjadi terus-menerus. Kami juga ingin melihat, kami juga ingin bisa membanggakan masyarakat ini kepada institusi Polri. Dan jangan juga terjadinya cipta kondisi ini dibiarkan. Ataukah akan timbul pertanyaan lain lagi terhadap kinerja daripada Polda Jabar sendiri. Diharapkan dengan apa yang telah bahasakan ini dipahami, dimengerti. Dimana ayo katanya polisi itu untuk mengamankan, menetralkan. Tapi kalau hal seperti ini gaduh. Sekian dulu yang Abah bahasakan kembali di video ini. Nanti malam kita akan bersambungan lagi dengan live-nya di babak keduanya menyangkut daripada yang saat ini telah Abah bahas. Sampai jumpa kembali para sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berikan dukungannya melalui subscribe, like, dan dibantu share sehingga sampai kepada tujuannya, yang terutama adalah para penyidik Polda Jabar, Mabes Polri, dan para pengamat lainnya yang mengerti di dalam ilmu forensik, ilmu hukum, ilmu psikologi, dan lain-lainnya. Sekian dulu Abah ucapkan sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.